Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di berita dari Jepang. Gimana teman-teman minggu ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap baik-baik aja, dan tetap lancar semuanya, rezeki dan studinya. Untuk memulai di episode berita dari Jepang ini, sebelumnya gua sendiri pengen merevisi dari berita dari Jepang kemarin, yang sebelumnya yang tentang Tamagotchi itu. Jadi waktu itu kan gue bilang kalau untuk mendapatkan Tamagotchi Smart itu harus undian sampai yang kita daftar sampai tanggal Juli tanggal 2 kemarin itu teman-teman. Nah rupanya yang diundikan itu bukan Tamagotchi Smart yang reguler. Jadi yang diundikan itu yang limit edition yang dikhususkan dibuat buat merayakan 25 anniversary-nya Tamagotchi itu. Jadi yang diundikan itu yang limit edition untuk 25 anniversary ya itu gitu lah. Dan warnanya cuma putih. Dan untuk Tamagotchi Smart-nya sendiri teman-teman, yang reguler yang bukan limit edition itu mulai bakal dijual secara dijual ke pasar maksudnya itu nanti bulan November tahun ini teman-teman. Untuk informasi sementara sih memang masih pasar Jepang teman-teman. Gue juga nggak tahu apakah bakal dijual di luar Jepang. Gue belum dapat informasinya, tapi sementara itu masih bakal dijual untuk pasar Jepang. Nah, kita masuk ke berita dari Jepang kali ini. Berita dari Jepang kali ini masih ada hubungannya dengan Olimpiade karena seperti yang gue udah pernah bilang di episode regulernya Night in Tokyo yang tentang Olimpiade itu, bulan ini itu bakal diadakan Olimpiade Tokyo 2020. Namanya doang 2020 tapi diadakannya 2021. Nah, tanggal 9 kemarin itu rupanya obor Olimpiade teman-teman. Jadi obor yang memang digunakan untuk pembukaan Olimpiade itu udah sampai ke Tokyo setelah melewati 121 hari dari Fukushima, yaitu daerah yang paling barat di Tokyo. Nah itu tanggal 9 kemarin udah sampai di Tokyo yang nantinya bakal dipakai di pembukaan Olimpiade di tanggal 23 Juli nanti teman-teman. Seperti yang kita ketahui gitu loh, kegiatan membawa obor itu kan memang salah satu bagian dari kegiatan Olimpiade gitu loh. Sebagai simbol akan dimulainya acara Olimpiade, karena ya setelah Olimpiade selesai itu obor itu nantinya bakal dipindahkan ke kota yang akan menyelenggarakan Olimpiade selanjutnya gitu. Misalkan tahun nextnya kan kalau nggak salah di Perancis, mungkin Paris kalau nggak salah. Nah nanti obor itu bakal dibawa ke sana kayak gitu. Nah sebenarnya teman-teman dalam pergelaran estafet si obor itu dari Fukushima sampai ke Tokyo yang sampai Tokyo di tanggal 9 Juli kemarin, ada hal atau kejadian yang menarik sih sebenarnya teman-teman. Jadi ketika estafet obor itu kemarin di tanggal 9 itu di Tokyo itu, waktu melewati salah satu taman gitu yang ada di Tokyo itu, ada seorang wanita. Jadi dia keluar dari barisan penonton gitu, maksudnya keluar dari barisan penonton. Sepertinya nenek-nenek yang berusia udah 77 tahun menurut informasinya, tiba-tiba keluar dari
yaitu keluar dari kerumunan penonton, terus sambil membawa pistol air, dia itu nembakin air ke obor tersebut, teman-teman. Jadi vandalnya bukan kekerasan gitu, tapi secara simbolik gitu, dia bawa pistol air terus nembakin obornya itu gitu, supaya ya meskipun kita tahu nggak bakal mati gitu kan obornya, tapi itu adalah sebuah simbol protesnya dia. Dan dia waktu nembak itu bilang kayak no Olympic, stop the game gitu, the games gitu, yang pastinya dengan bahasa Jepang ya, bukan bahasa Inggris. Nah, dari polisinya sendiri, teman-teman, udah dikonfirmasikan memang dia sengaja melakukan itu, ya seperti yang gue bilang tadi gitu. Itu adalah simbol protesnya dia ketika kita masih dalam pandemi. Pemerintah Jepang itu masih memaksakan untuk menyelenggarakan Olimpiade, teman-teman. Ya memang susah juga gitu loh. Seperti ya, kalau kalian pengen tahu sebenarnya lebih dalam kenapa sih pemerintah Jepang itu tetap maksa menyelenggarakan Olimpiade, hitung-hitungannya gimana, apa alasannya, kalian bisa cari sih sebenarnya di episode regulernya Night in Tokyo sebelumnya. Gue lupa episode berapa, tapi yang baru-baru ini mungkin 2 atau 3 episode sebelumnya gitu. Nah, di situ kalian bisa tahu atau bisa dengerin menurut gua atau opini gua kenapa si pemerintah Jepang itu tetap memaksakan mengadakan Olimpiade di tahun ini. Meskipun udah mulai ada varian yang lain kayak varian D dan segala macam, dan gua sendiri pun dan beberapa sebagian warga Jepang itu sebenarnya juga belum divaksin. Jadi ya banyaklah kontroversi dan pro kontranya tuh kayak gitu. Dan gua sendiri juga nggak tahu udah berapa kontingen di dunia ini yang datang ke Jepang, yang udah nyampe ke Jepang maksudnya. Karena yang bisa dipastikan Olimpik itu seluruh atlet itu bakal divaksin kayak gitu. Dan atlet Indonesia sendiri juga gue nggak tahu apakah udah mendarat atau udah datang di Tokyo. Yang jelas pembukaannya itu nanti tanggal 23 Juli, teman-teman. Dan udah dipastikan nggak bakal ada penonton langsung. Jadi siap-siap kalian streaming pembukaan dan beberapa games lainnya kayak gitu. Misalkan kalau Indonesia udah pasti kalian pengen nonton badminton, bukan? Pengen nonton badminton dan apalagi ya, bola mungkin kayak gitu, teman-teman. Ya menurut informasi sih yang mendapatkan lisensi buat menayangkan Olimpiade Tokyo ini, kalau yang dari Indonesia itu adalah SCTV Group. Jadi SCTV dan kawan-kawan gitu. Gue juga nggak tahu detailnya itu kayak gimana. Kemungkinan bakal disiarinnya di SCTV kalau dari Indonesia ya. Kalau dari Jepang gue rasa lu nonton NHK atau mana gitu mungkin disiarin gitu, teman-teman. Terus ya karena udah deket, semangat aja buat seluruh atlet yang nantinya, terutama atlet Indonesia yang datang ke Jepang terus bertanding. Terus semangat juga buat teman-teman, khususnya yang teman-teman dari Indonesia yang memang nanti waktu Olimpiade itu bakal menjadi volunteer, teman-teman. Karena yang perlu kalian tahu, banyak teman-teman kita orang Indonesia yang jadi volunteer di Olimpiade nanti gitu, teman-teman. Jadi ya semangat dan tetap jaga kesehatan dan stay safe juga, karena ya pandemi ini kita juga nggak ada yang tahu kapan kapan selesainya gitu. Dan karena udah nggak bisa, mungkin kemungkinan nggak bakal ditunda lagi ya, mari kita menikmati Olimpiade 2020
Tokyo yang diadakan di 2001 ini. Oke, segitu aja mungkin episode berita dari Jepang kali ini. Terima kasih yang udah tetap setia mendengarkan Night in Tokyo. Terus buat teman-teman yang sekiranya belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa di follow di night.in.tokyo. Kalian bisa search di situ di Instagram, karena di Instagram itu gua bakal share atau berbagi informasi lah istilahnya yang berkaitan dengan podcast ini. Misalkan next episode-nya apa, terus misalkan gue lagi mau wawancarain siapa gitu, biasanya gue update di Instagram Night in Tokyo. Kalau enggak, kalian juga bisa cek juga website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga gue jalan-jalan di Tokyo dan lain-lain. Terus kalian juga bisa dengerin langsung podcast Night in Tokyo ini di web www.nightintokyo.com. Dan semuanya gratis teman-teman, mulai dari episode awal sampai episode terakhir yang udah gue buat. Oke, sekian dulu buat episode berita dari Jepang kali ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menjalani aktivitasnya kembali besok di hari Senin. Sampai jumpa lagi di episode berita dari Jepang selanjutnya. Bye-bye.